Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai materi modal kerja, mulai dari pengertian, manfaat, tujuan, sampai contoh soal dan cara pengerjaannya. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Feby Dinda Puspita, NIM 2010421039 dari akuntansi B. Baik, kita ke materi. Apa itu modal kerja? Modal kerja atau working capital yaitu modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis, sehingga bisnis dapat berjalan sesuai rencana sebelumnya. Selain itu, working capital secara umum dapat didefinisikan sebagai investasi perusahaan jangka pendek, seperti sekuritas yang dapat dijual, kas, piutang, dan persediaan. Modal ini nantinya akan digunakan untuk kebutuhan dan pembiayaan kegiatan rencana usaha yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu jenis-jenis modal kerja. Ada beberapa jenis modal kerja. Yang pertama yaitu permanent working capital. Permanent working capital merupakan modal yang secara terus-menerus atau berkelanjutan yang diperlakukan untuk kelancaran usaha perusahaan. Ada beberapa jenis permanent working capital, yaitu primary working capital dan juga normal working capital. Primary working capital merupakan working capital yang wajib ada di perusahaan sebagai jaminan kelancaran kontinuitas usaha yang dijalankan perusahaan. Sedangkan normal working capital yaitu presentasi dari jumlah working capital perusahaan yang dibutuhkan untuk perluasan produksi perusahaan yang normal. Jenis yang kedua yaitu variable working capital. Variable working capital yaitu modal yang jumlahnya selalu berubah-ubah seiring dengan perubahan kegiatan produksi dalam suatu perusahaan. Variable working capital sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yang memiliki pengaruh yang berbeda untuk perusahaan. Itu ada seasonal working capital, cyclical working capital, dan juga emergency working capital. Seasonal working capital yakni perubahan working capital yang dipengaruhi oleh fluktuasi musim. Sedangkan physical working capital yakni perubahan working capital yang disebabkan oleh fluktuasi konjunktur. Dan yang terakhir yaitu emergency working capital. Emergency working capital yaitu perubahan besaran working capital yang penyebabnya tidak diketahui karena terdapat keadaan darurat. Selanjutnya yaitu konsep modal kerja. Ada beberapa konsep modal kerja yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif. Berdasarkan konsep ini, modal kerja yaitu jumlah aktiva lancar atau yang seiring disebut sebagai gross working capital atau modal kerja kotor. Yang kedua yaitu konsep kualitatif. Dalam konsep ini, modal kerja yaitu kelebihan atau selisih jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Jumlah aktiva lancar ini bersumber dari perusahaan maupun pinjaman jangka panjang. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep fungsional menekankan pada fungsi dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha pokok perusahaan. Sejumlah dana perusahaan dipakai untuk peningkatan laba perusahaan. Penggunaan modal kerja. Modal kerja digunakan sebagai untuk gaji karyawan, upah, serta biaya operasional perusahaan lainnya, dan digunakan sebagai pembentukan dana. Penggunaan modal kerja juga digunakan sebagai pembelian aktiva tetap seperti bangunan, tanah, mesin, dan kendaraan. Pengeluaran pembelian bahan baku, produk, ataupun barang dagang. Modal kerja juga digunakan untuk menutupi kerugian yang disebabkan oleh penjualan surat-surat berharga perusahaan.
Kemudian yaitu fungsi modal kerja. Apa saja fungsi modal kerja? Yang pertama, jika perusahaan memiliki modal yang cukup saat terjadi krisis perusahaan, maka akan terlindungi bila terjadi penurunan nilai dari aktiva lancar. Yang kedua, perusahaan bisa memberikan syarat kredit bagi konsumennya dengan lebih lunak dan menguntungkan. Yang ketiga, operasional perusahaan dapat berjalan dengan lebih efisien, disebabkan perusahaan tidak mengalami kesulitan saat mendapatkan produk ataupun jasa yang diperlukan. Yang keempat, dengan memiliki modal, perusahaan akan dapat membayar semua kewajiban yang dimiliki secara tepat. Dan yang terakhir yaitu, perusahaan dapat memiliki persediaan dengan jumlah yang cukup agar dapat melayani pelanggannya dengan lebih lancar. Selanjutnya yaitu tujuan manajemen modal kerja. Ini ada beberapa tujuan manajemen modal kerja, yaitu untuk memenuhi kebutuhan profitabilitas perusahaan, dan perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban tepat waktu jika mempunyai kecukupan. Tujuannya juga dapat melindungi perusahaan apabila terjadi masalah pada modal kerja yang disebabkan adanya penurunan nilai aktiva lancar. Tujuan selanjutnya yaitu jika rasio keuangan memenuhi persyaratan, maka perusahaan bisa mendapatkan tambahan dana dari pihak kreditur. Tujuan manajemen modal kerja yang lain yaitu penggunaan aktiva lancar yang dapat dimaksimalkan untuk dapat meningkatkan laba dan penjualan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi modal kerja. Faktor yang mempengaruhi modal kerja ada jenis perusahaan, ada syarat kredit, waktu produksi, dan juga tingkat perputaran perusahaan. Untuk jenis perusahaan, kebutuhan perusahaan akan modal kerja tergantung pada jenis yang dijalankan oleh perusahaan itu sendiri. Sedangkan syarat kredit, kebutuhan akan modal perusahaan juga tergantung pada syarat pembelian dan juga penjualan. Perusahaan akan membutuhkan modal yang masuk dalam piutang jika syarat kredit bagi konsumen semakin longgar, dan sebaliknya. Jika perusahaan tidak mendapatkan modal masuk dalam piutang, dan jika syarat kredit bagi konsumen semakin longgar. Untuk waktu produksi, jika waktu yang diperlukan untuk mendapatkan barang semakin lama, maka jumlah yang dibutuhkan perusahaan juga akan semakin besar. Yang terakhir yaitu tingkat perputaran perusahaan. Semakin lama persediaan berputar, maka semakin besar modal yang diperlukan oleh perusahaan, dan sebaliknya. Jika semakin lambat persediaan berputar, maka semakin kecil modal yang diperlukan oleh perusahaan. Di sini saya akan memberikan contoh soal. Baik, contohnya itu diketahui pada tahun 2015, PT Matahari Tenggelam memiliki tinggal penjualan sebesar 600.000 dengan harga pokok penjualan atau HPP sebesar 80% dari penjualan. Informasi keuangan yang tersisa dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut. Dalam tabel aktiva, kas berjumlah Rp20.000, piutang Rp80.000, dan persediaan Rp100.000. Sedangkan pada tabel pasifa, utang dagang sebanyak Rp20.000, utang gaji Rp10.000, dan utang pajak Rp15.000. Dari data di atas ini, kita akan menghitung siklus kasnya. Untuk menghitung siklus kasnya, baik, kita akan coba caranya. Kita akan menghitung perputaran piutang terlebih dahulu. Sama dengan penjualan dibagi piutang. Penjualan 600 dibagi dengan piutang 80.000, hasilnya 7,5. Jadi perputaran piutang sebanyak 7,5 kali.
Selanjutnya yaitu perputaran persediaan. Perputaran persediaan sama dengan HPP dibagi persediaan. 480 HPP dibagi 100.000 itu persediaan, sama dengan 4,8. Jadi perputaran persediaan sebanyak 4,8%. Selanjutnya yaitu perputaran utang dagang, sama dengan HPP dibagi utang dagang. 480 dibagi 20.000 sama dengan 24. Jadi perputaran utang dagang sebanyak 24 kali. Kemudian perputaran utang gaji sama dengan HPP. Sama dengan HPP dibagi utang gaji. Sama dengan 480, tetap HPP-nya 480 dibagi dengan utang gaji 10.000 sama dengan 48 kali. Perputaran utang gaji sebanyak 48 kali. Yang terakhir yaitu perputaran utang pajak. Sama dengan HPP dibagi utang pajak sama dengan 480 dibagi 15.000 sebanyak 32. Perputaran utang pajak sebanyak 32 kali. Di sini saya akan menjelaskan sebentar hasil dari HPP. Di sini HPP-nya adalah 480. Hasil dari HPP 480 ini adalah HPP sama dengan 80% dikali 600.000. 80% ini dari soal yang telah tercantum, yaitu HPP dari penjualan, dan ini adalah Rp600.000 yang dijelaskan pada soal tadi. PT Matahari Tenggelam memiliki tinggal penjualan, itu sebesar 600.000. Jadi HPP-nya adalah 80% dikali 600.000 sama dengan 480.000. Baik, selanjutnya kita akan menghitung periode siklus. Role dari periode pengumpulan piutang. Dan ada periode pengumpulan persediaan, periode pengumpulan utang dagang, periode pengumpulan utang gaji, dan periode pengumpulan utang pajak. Untuk rumus periodenya, di sini adalah 360. 360 ini adalah sudah termasuk rumus. Jadi tinggal memasukkan hasil yang telah dihitung dalam perputaran piutang, persediaan, utang dagang, utang gaji, dan utang pajak. Pada periode pengumpulan piutang, 360 dibagi 7,5 sama dengan 48. Jadi periode pengumpulan piutang sebanyak 48 hari. Sedangkan pada periode pengumpulan persediaan, 360 dibagi 4,8 sama dengan 75 hari. Pada periode pengumpulan utang dagang, 360 dibagi 24 dari hasil perputaran setelah dihitung tadi, hasilnya sama dengan 15 hari. Jadi periode pengumpulan utang dagang sebanyak 15 hari. Kemudian periode pengumpulan utang gaji 360 dibagi 48 sama dengan 8 hari. Yang terakhir periode pengumpulan utang pajak sama dengan 360 dibagi 32 sama dengan 11 hari. Untuk mendapatkan siklus kasnya, kita akan menambahkan setiap periode pengumpulan yang telah kita hitungi. Setelah dihitung, yaitu hasil dari periode pengumpulan piutang ditambah dengan periode pengumpulan persediaan, kemudian dikurangi dengan pengumpulan utang dagang ditambah utang gaji, dan ditambah periode pengumpulan utang pajak. 48 hari ditambah dengan 75 hari, kemudian dikurangi dengan utang dagang 15 hari, dikurangi utang gaji, ditambah utang gaji 8 hari, ditambah 11 hari. Nah, begini cara penghitungannya.
dan hasil psikologisnya adalah 89 hari. Kita sudah menemukan hasil psikologisnya yaitu 89 hari. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga materi yang saya jelaskan dan soalnya saya berikan semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan maaf apabila ada salah kata atau yang kurang berkenaan. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.